aku bakal bahas tentang iptek. Gimana sih iptek itu pengaruhnya dalam kehidupan manusia? Nah, iptek sendiri merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini pasti tidak asing lagi ya kan, mendengar istilah ini dan istilah teknologi. Teknologi semakin kesini itu semakin dekat dengan manusia, dan manusia sendiri menciptakan teknologi gak main-main, selalu memperbarui setiap waktunya. Apalagi di era industri 4.0 ini, semuanya hampir sudah serba digital, ya enggak tuh. Saat ini aja nih, aku bikin video yang memerlukan kamera, memerlukan aplikasi untuk mengedit, memerlukan media sosial untuk mengupload. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan iptek masa ini. Jadi gini, kalau semakin dekat, pasti juga pengaruhnya semakin banyak, ya enggak guys? Bahkan ya, kakek nenek yang tua-tua yang mungkin enggak dalam kesehariannya merasa aku enggak pegang HP, udah enggak melihat televisi, jarang sekali. Namun coba misal ya, saat ini tuh kan sedang vaksin nih, si nenek ini mau vaksin, padahal pendaftarannya dibuka secara daring. Dia nggak bisa mendaftarkan diri, akhirnya dia didaftarin oleh cucunya untuk mengikuti vaksin tersebut melalui aplikasi. Nah, coba dilihat secara tidak langsung, si nenek ini dia terkena imbas pengaruh kemajuan zaman, yaitu digitalisasi tersebut. Jadi secara tidak langsung, walaupun dia tidak menyentuh teknologi tersebut, dia ikut merasakan perkembangan iptek yang semakin pesat. Nah, karena nih iptek semakin dekat nih dengan kita, berarti pengaruhnya juga semakin banyak. Kalau bisa saya pertanyaan publik nih, mungkin 98% akan menjawab, ya, saya terdampak iptek. Ketika saya bertanya, apakah Anda orang yang hidupnya dipengaruhi, terdampak oleh iptek, pasti akan menjawab seperti itu. 90%-nya pasti akan menjawab, ya, saya terdampak. Nah, dari situ kalau dilihat dari segala sudut pandang nih ya, pasti tidak hanya dalam satu sisi mempengaruhinya, tidak hanya dari segi teknologi, tetapi dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, semuanya pasti ikut merasakan dampaknya. Ya, sekarang kita coba untai sedikit demi sedikit apa pengaruh dan dampak dari iptek ini dalam kehidupan pendidikan, dunia pendidikan. Pertama dari segi positif dulu. 1. Dunia pendidikan mendapatkan inovasi-inovasi baru. Coba ya, di masa sekarang ini ya, sangat ketara banget kalau pendidikan itu bisa banget diakses secara online, daring. Coba kalau nggak ada iptek, coba bayangin di masa pandemi COVID seperti ini yang kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, harus karantina mandiri, kita harus di rumah aja. Gimana cara kita belajar, gimana cara kita menempuh pendidikan kalau nggak ada iptek? Ya, sangat kentara sekali, apalagi di masa sekarang ini, bahwa iptek menghadirkan inovasi-inovasi baru di dunia pendidikan.
seperti misalnya adanya e-learning, adanya pembelajaran melalui Zoom, ya kan, dan masih banyak lagi, bisa melalui YouTube, bisa melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kedua, dengan kemudahan tersebut pastinya banyak metode-metode pembelajaran baru yang bisa digunakan untuk pembelajaran di dunia pendidikan. Seperti misalnya adanya banyak sekali sekarang aplikasi belajar, seperti maaf ya sebut merek, ada Ruang Guru, Zenius, atau lain sebagainya lah. Kemudian juga ada bisa belajar melalui YouTube. Banyak sekali platform-platform yang menyediakan metode-metode pembelajaran yang unik, menarik, dan bahkan lebih mudah kita terima sebagai siswa daripada kita harus membaca buku terus-menerus. Iya nggak? Iya dong. Kemudian yang ketiga, administrasi sekolah. Sistem administrasi dimudahkan. Percaya apa enggak? Mungkin kalian sudah mengalami ya, ketika membayar SPP, mungkin orang tua kalian atau kalian tidak lagi harus datang ke TU, harus konsultasi ke wali kelas langsung, tapi bisa melalui mungkin aplikasi bank elektronik atau dengan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan kalau misalnya orang tua mau konsultasi ke wali kelas bagaimana kehidupan anaknya, tidak perlu lagi datang menemui. Siswa mau berkonsultasi dengan guru BK, tidak perlu lagi datang menemui ke ruangannya, tetapi cukup dengan handphone saja mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada satu lagi, yang keempat, perpustakaan online. Nah, jujur saya sangat dimudahkan dengan adanya perpustakaan online, karena kalau dulu ya mau membaca buku harus datang ke perpustakaan, kalau mau dibawa pulang dibaca malam harinya harus meminjam, belum lagi kalau ternyata stok bukunya udah habis dipinjam temannya, maka itu akan menjadi keterbatasan ketika kita pembelajaran secara langsung. Tetapi sekarang ada daring seperti ini, bisa kita lihat perpustakaan online banyak disediakan. Bahkan sekolah-sekolah pasti sudah banyak yang menyediakan fasilitas tersebut, dan itu sangat memudahkan. Kalau yang kemarin membaca buku dengan bolak-balik, sekarang kita tinggal scroll, kita bisa pilih segala macam menu yang kita inginkan tanpa keterbatasan apapun. Sangat memudahkan. 5. Dapat dengan mudah berbagi ilmu pengetahuan yang kita dapat dalam dunia pendidikan. Iya enggak? Seperti saat ini aku membagikan informasi kepada kalian semua melalui video yang aku buat. Nah, sangat mudah sekali untuk kita berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Tentunya juga mudah juga kita menerima ilmu dari teman-teman di sekitar kita. Nah, kalau dari sudut pandang bunga nih, segala sesuatu itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kalau tadi kita udah membicarakan sisi positifnya, sekarang kita harus juga memandang dari sisi negatifnya. Loh, emang ada sisi negatifnya? Adalah. Coba bayangin, bisa mengakses semua hal dengan mudah, tetapi kita nggak tahu apa hal tersebut benar atau salah. Nah, itu juga salah satu dampak negatifnya.
Oke, kita ringkas menjadi 3 poin penting. Pertama, dalam dunia pendidikan, dampak negatifnya adalah banyak sekali pelanggaran kekayaan intelektual. Yang aku maksud di sini adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Misalnya, kamu membuat makalah dan makalah tersebut memerlukan referensi. Kamu mengambil referensi, tetapi mungkin karena ada kesulitan, dengan mudahnya kamu tidak menyantumkan referensi yang kamu ambil tadi, dan itu sebuah pelanggaran hak cipta, juga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, untuk video kali ini aku mengambil rangkuman ini dari referensi tentunya, dan aku sudah mencantumkan referensi tersebut di akhir video dan juga di link deskripsi. Oke? Kemudian yang kedua, tadi poin pertama adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua adalah kecanduan teknologi. Iya enggak? Kalau siswa dari pagi hingga malam memerlukan teknologi, memerlukan laptop, memerlukan gadget untuk mengakses pembelajaran, maka otomatis dari pagi sampai malam tersebut dia akan berada di depan layar, dan itu bisa mengakibatkan sebuah kecanduan. Terlebih apabila nanti ketika waktunya sudah beradaptasi normal, maka itu kebiasaan tersebut sebenarnya akan sulit untuk dihilangkan karena sudah terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mudahnya sarana contek-mencontek. Sekarang ya banyak web, aplikasi, dan platform-platform yang menyediakan jawaban, menyediakan pertanyaan dan jawabannya. Yaitu memudahkan sebenarnya untuk belajar. Hanya saja ada beberapa siswa yang pastinya tergiur untuk melakukan contek-mencontek. Hal tersebut memudahkan siswa untuk mencontek karena keadaan daring ini melemahkan pengawasan dari guru secara langsung gitu. Kalau dulu kan bisa langsung diamati oleh gurunya siapa yang benar-benar mengerjakan, siapa yang tidak. Dan juga nggak hanya dari platform-platform tersebut ya, dari teman ke teman mungkin itu keadaan online seperti ini sangat memudahkan untuk saling contek-mencontek. Kalau dulu kan harus pasti ditungguin oleh gurunya, dan itu membuat siswa belajar lebih fokus karena aku nggak mungkin bisa mencontek. Kalau saat ini aku bisa tanya teman, seperti itu. Mungkin seperti itu kemudahan-kemudahan yang harus dihindari. Jadi kita harus bijak-bijak bagaimana menggunakan media-media yang ada sebijak-bijaknya dan sesuai kebutuhan. Jadi itu tadi adalah review pengaruh, dampak positif dan negatif iptek dalam dunia pendidikan. Oh ya, tadi di depan aku singgung sedikit tentang referensi. Kalian bisa lihat di bawah ini, dan juga linknya nanti bakal aku taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa banget buat kepoin di sana, belajar lebih banyak lagi tentang iptek dan yang lainnya. Oke, tiba di penghujung acara. Makasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video Bunga Present selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.